Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melati, NIM saya 170254244010. Nah, di sini saya akan membahas tentang soal ujian akhir semester MK dari kitin dan kitosan. Adapun soal pertama yang berjudul tentang jenis perbedaan antara kitin, kitosan, dan selulosa. Nah, kitin murni mengandung gugus asetamido, sedangkan kitosan murni mengandung gugus amino NH2. Selulosa mengandung gugus hidroksida atau HOHA. Perbedaan gugus ini akan mempengaruhi sifat kimia kitin, kitosan, dan selulosa. Sebenarnya kitin dan kitosan yang diproduksi secara komersial memiliki kedua gugus asetamido dan gugus amino pada rantai polimernya dengan beragam komposis gugus tersebut menurut Robert 1992. Nah, sebenarnya kalau dapat dilihat pada rantai ini, perbedaan kitin dan selulosa terletak pada atom C2 yang berikatan dengan amin, sedangkan selulosa berikatan dengan hidrosil. Kitosan memiliki struktur linear yang terdiri dari dua cincin. Nah, kitin dapat larut dalam air, sedangkan kitosan tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam basa. Adapun soal yang kedua yaitu mekanisme kitin dan kitosan sebagai filter atau treatment air besi. Nah, kitosan memiliki kemampuan sebagai koagulan karena memiliki banyak kandungan nitrogen pada gugus aminanya. Gugus amina dan hidrosil menjadikan kitosan bersifat lebih aktif dan bersifat polikationik. Sifat tersebut dimanfaatkan sebagai koagulan dalam mengolah air yang dapat menyerap logam lebih besar dibandingkan dengan PaC menurut RuPA 2009. Filter kitosan yang efektif untuk menghasilkan air minum yang sesuai dengan persyaratan Menteri Kesehatan tahun 2002 adalah sebesar 15 gram. Akan tetapi kandungan TCC dalam air sumur dengan pelakuan filter kitosan ternyata masih cukup tinggi, yaitu 22,5 mikrogram per liter. Kemampuan kitosan sebagai filter dalam upaya pemurnian air sangat efektif. Hal ini terlihat dari beberapa parameter kualitas air minum seperti besi terlarut, kekeruhan, pH, dan bakteri coliform yang memenuhi kriteria sebagai air minum. Tetapi untuk parameter kimia TSS tidak memenuhi kriteria sebagai air minum karena nilainya masih tinggi. Nah, kitin dan kitosan di bidang kesehatan. Kitosan memiliki efek antimikroba berdasarkan dua mekanisme. Yang pertama, bahwa peningkatan jumlah muatan positif dalam bentuk NH3 positif pada kitosan membuatnya mengikat lebih kuat pada dinding sel bakteri. Interaksi ini dapat membentuk lapisan impermeable di sekitar sel-sel bakteri dan menghambat transportasi zat larut yang penting, sehingga memblokir nutrisi yang masuk melalui membran sel bakteri. Dan mekanisme yang kedua yaitu kitosan dengan berat molekul rendah masuk melalui dinding sel dan menginvasi inti sel bakteri hingga menghambat RNA dan stasis protein. Mekanisme pertama secara dominan diamati pada bakteri gram positif dan mekanisme kedua terlihat pada bakteri gram negatif. Nah, pembalut luka berbasis kitosan dapat merangsang penutupan, neovarkularisasi, dan regenerasi dermis pada luka. Pembalut luka seperti ini dapat mengurangi resiko amputasi pada pasien. Pembalut luka berbasis kitosan dapat digunakan untuk mencegah infeksi luka karena sifat antimikroba yang dimiliki oleh kitosan. Kitosan dapat pula digunakan sebagai media pembawa obat untuk faktor pertumbuhan di lokasi luka untuk merangsang dan mempercepat proses penyembuhan luka. Nah,
Mekanisme kitin dan kitosan dalam kesegaran pangan. Mekanisme yang berlaku bahwa kitosan mempunyai sifat antimikroba karena kitosan berbentuk membran berpori yang dapat menyerap air pada makanan, sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba di dalam makanan tersebut. Di samping itu, kitosan mempunyai gugus fungsional amina yang bermuatan positif sangat kuat yang dapat menarik molekul asam amino bermuatan negatif pembentuk protein dan mikroba. Gugus fungsional amina juga memiliki pasangan elektron bebas sehingga dapat menarik mineral yang terdapat pada ribosom dan mineral yang terdapat pada dinding sel mikroba membentuk ikatan kovalen koordinasi. Nah, dengan digunakan kitosan sebagai antibakteri, maka berbagai produk bisa dibuat dengan bahan campuran kitosan. Dengan sendirinya, kitosan diperlukan dalam jumlah yang banyak untuk menunjang kebutuhan tersebut. Antibakteri dari kitosan ditengaruhi karena kitosan mempunyai gugus fungsional NH2 bermuatan positif sedangkan membran sel bermuatan negatif. Interaksi muatan positif dan negatif menyebabkan dinding sel mendapat tekanan yang bisa menyebabkan bahan elektrolit sel keluar yang bisa menyebabkan sel mati. Demikian dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.